Kisah ini bermula dari Arif, seorang auditor keuangan dari seluruh PT Jackfood Industri yang saat ini tengah menjalani sidang perceraian. Setelah mendengar berbagai saksi dan keterangan, serta gagalnya upaya mediasi bagi kedua telah pihak, maka saya selaku Hakim Pengadilan Agama memutuskan jika pasangan suami istri, Bapak Arif dan Ibu Yuliana telah resmi berpisah. Adapun untuk pembagian harta akan dilakukan dengan musyawarah bersama, serta hak asuh anak akan diberikan kepada Bapak Arif selaku ayah dari anak tersebut. Tok. 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 Setelah sidang perceraian selesai, Pak Arif langsung kembali ke kantornya untuk bekerja. Pak Arif, sebelumnya saya turut prihatin atas perceraian yang baru saja Pak Arif dan istri lakukan. Tapi sebagai seorang yang profesional dan memiliki tanggung jawab, saya terpaksa harus menugaskan Pak Arif untuk mengaudit keuangan perusahaan cabang kita yang ada di Palembang. Gimana Pak Arif? Pak Arif bisa kan ngelakuinnya sekarang? Siapa? Bisa Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau bersimpati kepada saya. Tapi yang jelas, masalah perceraian ini memang diinginkan oleh kedua belah pihak, Pak. Jadi perceraian itu tidak akan membuat hati saya sedih dan mengganggu kinerja saya. Ya sudah, kalau begitu Pak Arif bisa melakukan tugas ini sekarang juga. Siap, Pak. Tanpa banyak basa-basi lagi, Arif langsung mengemasi barang-barangnya. Kamu mau kemana, Nak? Aku mau pergi ke Palembang, Bu. Mau ada kerjaan di sana, kayak biasa. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, kamu yang hati-hati ya, Nak. Di sana kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya lekas tidur, jangan dipaksakan. Iya, Bu, tenang aja. Ibu gak perlu cemas ya. Arif juga kan udah sering bolak-balik pergi ke sana. Ya, walaupun begitu. Udah, Bu. Ibu gak perlu khawatir ya. Arif pamit, Bu. Assalamualaikum. Sesampainya di Palembang, Arif langsung menemui Amel, bendahara perusahaan yang juga seorang pacarnya Arif. Tok 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 tok. Siapa? Tok 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 tok. Siapa di luar? Siapa sih itu di luar? Ganggu orang aja tahu nggak? Tok 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 tok. Masuk anjir. Pintunya nggak dikunci. Tok 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 tok. Ini orang gila apa budek sih? Udah disuruh masuk juga dari tadi. Udah dibilang masuk ya masuk ah. Kenapa yo? Sayang, kok kamu bisa ada di sini sih? Ya bisa dong. Namanya aku. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Hele, silit. Paling-paling kamu kesini buat kerjaan kan? Bukan buat audit keuangan perusahaan kan? Ya gitulah sayang. Kamu mah emang gitu. Gak pernah sekali-kali mikirin aku. Pasti yang ada di pikiran kamu itu kerja. Coba gitu kayak sekali-kali kamu kesini karena aku, bukan karena kerjaan. Aku pasti jadi tambah seneng deh kelihatnya. Ya kan eman uangnya sayang. Kalau aku kesini karena kerjaan, kebutuhan aku udah ditanggung sama perusahaan. Mendingan uangku sekarang ini banyakin aku tabung aja buat pernikahan kita nanti. Ya nggak? Ya nggak? Ya nih, kapan kamu mau nikahin aku? Tenang aja, sebentar lagi aku bakal nikahin kamu kok. Janji ya kamu? Iya, aku janji. Ya udah sini, mana laporannya? Ya di laptop aku lah. Ya biasa aja guys, jangan ngamuk. Aneh, siapa juga yang ngamuk? 1 bulan kemudian, sesuai dengan janjinya Arif pun kembali datang ke Palembang untuk melamar Amel. Jadi begini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, khususnya buat kedua orang tua Amel.
Kedatangan kami ke sini sebagai orang tua dari Arif ingin menyampaikan niatan baik Arif untuk melamar Amel. Gimana Pak, Bu? Kalian setuju nggak dengan lamaran kami? Kalau saya terus terang ya Bu, kalau saya ngelihat Arif ini memang seneng bener saya ngelihatnya. Karena dia ini orangnya bekerja keras, baik, dan omongannya ini bisalah kita pegang. Tapi ya walaupun begitu tetap aja yang menjalankan rumah tangga ini kan Amel, anak kami. Jadi semua keputusan kami serahkan aja sama Amel. Kalau dari pribadi saya ya saya senang menerima Arif sebagai calon mantu saya. Tapi andai kata Amel bilang enggak ya kita mau buat apa ya kan? Karena ini memang hubungan mereka. Gitu aja Bu kalau saya. Iya Pak, saya juga setuju dan bisa memaklumi kalau itu. Jadi gimana Amel? Kamu mau nggak nerima lamaran ini? Hah, gimana Mel? Mau nggak kamu? Ya kalau Amel sih ngikut bapak aja. Hah, bisa aja kamu ini. Asalkan bapak setuju, bapak Rito, Amel mau kok terima lamaran ini. Hah, dasar malu-malu kamu ini. Bapak pula yang kamu kambing hitamkan kan? Is, apa sih bapak ini? Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu, ini Pak seserahan dari kami. Mohon diterima ya Pak. Kami juga minta maaf andai kata ada kekurangan dalam acara lamaran ini. Ya nggak apa-apa Bu, namanya juga manusia. Pasti saya maafkan kok kalau ada kesalahan. Alhamdulillah. Jadi nanti terkait dengan waktu nikahnya bagaimana ini? Ja. Is, apa sih bapak ini? Orang baru juga dilamar, udah sibuk aja bicara soal nikah. Ya bukan kayak gitu Mel. Namanya bapak ini kan mikirnya lebih cepat, lebih baik. Kalau kalian udah menikah nanti beban bapak kan juga sedikit demi sedikit berkurang. Iya nggak Mas? Heh, iya pak. Ya tapi gak sekarang juga pak ngomongnya. Yang jelas bapak tenang aja pak. Kalau soal itu saya akan usahakan secepat mungkin untuk bisa menikahi Amel. Nah ya kan Mel, bener apa kata bapak? Akhirnya tepat pada tanggal 17 Maret tahun 2024 Arif pun resmi mempersunting Amel. Tapi karena keterbatasan dana, acara resepsi ditunda hingga tanggal 5 Mei 2024. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih wa a'udzubika min sariha wa sari ma jabalta alaih. Selamat ya Mas, sekarang kalian sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Semoga kalian bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Amin. 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 Jadi untuk biaya sewa gedung, dekorasi WO dan makanannya itu sekitar 40 juta mbak. Ya Mas, benar sekali. Udah full semua itu ya? Ya Mas, sudah full semuanya. Sudah termasuk apa yang saya jabarkan tadi. Berarti kalau gitu saya tinggal nyetak kartu undangan aja kan? Sama, kalau Mas mau menambahkan buah tangan seperti aksesoris, tumbler, dan lain sebagainya itu full ditanggung Mas sendiri ya Mas. Oh gitu ya mbak. Gimana Mas? Ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan lagi? Untuk sekarang sih udah nggak mbak, udah clear semuanya. Ya udah kalau gitu saya booking gedungnya di tanggal 5 Mei nanti ya. Untuk DP-nya 2 minggu lagi nanti saya transfer. Oke Mas, kalau gitu saya catat dulu ya Mas. Baru nanti setelah uang DP-nya masuk, persiapannya akan segera dilakukan. Iya mbak, nggak apa-apa. Tak lama kemudian Arif pun dihubungi oleh bosnya. Di mana Rip? Kamu sekarang? Saya masih ada di Palembang ini bos. Ya udah kalau gitu kamu segera siap-siap ya, karena besok kamu harus audit cabang kita yang ada di Bandung. Siap bos, siap. Ya udah kalau gitu. Singkat cerita, setelah menempuh beberapa waktu pada tanggal 24 April, Arif pun kemudian sampai di cabang perusahaan yang ada di kota Bandung. Arif lalu menemui Ririn, wanita 50 tahun yang menjabat sebagai bendahara perusahaan sekaligus kekasih gelapnya Arif. Hai sayang,
Udah lama datang ke sini? Enggak, aku baru aja sampai ke sini. Ya udah kalau gitu, tunggu bentar ya, aku buatin teh dulu buat kamu. Mas Slamet, Pak Slamet. Iya Bu, ada apa? Tolong buatin teh ya buat saya dan tamu saya. Siap, Bu. Gimana yang? Kamu udah transfer uang perusahaannya belum? Belum kok, itu uangnya ada di koper. Rencananya sih nanti malam mau aku TF ke rekening perusahaan. Oh, tunggu dulu. Sebaiknya uang itu jangan di TF dulu ya ke perusahaan. Lah kenapa emangnya? Ada hal penting yang harus aku sampaikan dulu sama kamu. Dan ini ada hubungannya dengan uang perusahaan itu. Terus? Untuk lebih jelas, ntar aku jelasin di hotel biasa ya. Ntar kita ketemuan di hotel malam ini juga. Ririn dan Arif lalu datang ke hotel yang dimaksud. Dan seperti kekasih pada umumnya, mereka pun melakukan ritual bercocok tanam hingga membuat Ririn bertanya-tanya kapan Arif akan menikahi dirinya. Sebentar lagi proses perceraianku akan segera selesai. Jadi kapan kamu mau nikahin aku? Ah, apa kamu bilang nikahin kamu? Ya nggak mungkin lah, orang aku lo sama sekali gak cinta sama kamu. Apa kamu bilang nggak cinta sama aku? Nggak mungkin. Kita ini udah sering berhubungan suami istri yang. Jadi mau nggak mau kamu harus nikahin aku. Nggak. Aku nggak mau. Aku nggak bakal nikahin kamu. Kamu itu udah tua, udah keriput, udah peyot. Umur kamu juga udah 50 tahun. Tapi aku pikir selama ini hubungan kita itu istimewa loh yang. Nggak ada istimewa-istimewanya. Oh ya, sama satu hal lagi. Kita ngelakuin ini bukan karena mau menikah. Ya karena emang mau ngelakuin aja kan. Jadi aku nggak punya alasan harus menikahi kamu. Kurang ajar. Jadi selama ini kamu itu cuma mau senang-senang aja ya sama aku ini. Ya emang, terus kenapa? Kamu nggak suka? Kamu marah? Pertengkaran mereka pun semakin lama mulai membesar hingga akhirnya mengarah pada uang perusahaan yang dibawa Ririn. Oke, sekarang ini aja. Aku janji bakal nikahin kamu asal kamu nyerahin uang perusahaan 43 juta itu kepada aku. Gimana? Kamu setuju nggak? Kita akan membuat laporan palsu dan aku akan bertanggung jawab kalau perencanaan ini ketahuan. Gila kamu ini, gila. Kamu ini bener auditor gila. Auditor brengsek. Kamu pikir aku akan setuju dengan rencanamu itu, hah? Ya enggak lah, najis. Kurang ajar. Maksud kamu apa, hah? Berani bilang aku ini auditor gila? Emangnya kamu itu siapa? Tahu apa kamu tentang aku, hah? Dasar wanita geblek. Lebih baik sekarang kamu itu mati. Setelah kematian Ririn, Arif pun berpikir keras bagaimana caranya untuk menyingkirkan jasadnya Ririn. Gimana ya caranya? Akhirnya tepat pada pukul 2 siang, Arif pun menemukan sebuah ide. Dia pergi membeli koper besar dan memaksa tubuh Ririn masuk ke dalam koper tersebut. Dan saat malam hari tiba, barulah Arif pergi dari hotel menuju rumah adiknya. Halo, Dek. Iya bang, kenapa?
Enggak, ini kan abang mau pulang ke kosanmu. Abang mau minta tolong kamu cariin mobil rental, bisa nggak? Nanti kalau abang udah sampai kita langsung pergi. Abang buru-buru ini soalnya. Mau pergi kemana bang emangnya? Kamu ngerental dulu aja mobilnya, ntar abang kasih tahu kalau udah nyampe. Tak lama kemudian Arif pun sampai di kosan adiknya. Tanpa banyak basa-basi, Arif langsung menggotong koper itu dan memindahkannya ke mobil yang dirental. Ayo tolongin abang dulu deh, ngangkat koper ini. Pelan-pelan, berat banget ini koper soalnya. Anjir, berat amat sih ini koper. Emangnya isiannya apa bang? Udah nggak usah banyak tanya, nanti abang jelasin di jalan. Bang, sebenarnya isi koper tadi apaan sih bang? Kok berat banget perasaan? Itu kalau dikira-kira ada kali bang 50 kiloan. Emangnya isinya apaan sih tuh? Isinya tuh kawan abang kerja. Astagfirullahaladzim. Ini seriusan bang? Nggak bohong kan abang? Iya, makanya ini sekarang kita cari tempat sepi buat buang kopernya. Astagfirullah bang. Kok bisa lah kamu ngelakuin ini semua? Udahlah dek, diam aja. Abang ini juga udah terlanjur, mau kayak mana lagi? Yang penting selama koper ini gak ada yang nemuin, abang juga gak bakalan ketahuan. Makanya kau cari tempat yang paling sepi ya, yang gak ada orang lewatnya. Satu, dua, tiga. Hah, akhirnya kelar juga. Ya dah, ayo balik. Keesokan siangnya Arif kembali datang ke kantor untuk berpura-pura menemui Ririn. Selamat siang Pak, selamat. Ririnnya ada Pak? Waduh, saya kurang tahu Pak. Kayaknya Bu Ririn lagi nggak masuk deh Pak hari ini. Soalnya dari tadi saya nggak ngeliat tuh Bu Ririn datang. Pas saya nganterin teh juga, Bu Ririnnya nggak ada di ruangan. Oh gitu ya Pak. Kemana ya Bu Ririn pergi? Mana hari ini harus audit lagi? Mas, ibu kemana ya mas? Kok udah 2 hari ini nggak pulang-pulang? Iya dek, mas juga bingung ibu di mana. Kemarin-kemarin mas telepon HP-nya nggak diangkat. Mana kita juga nggak tahu keberadaan ibu lagi sekarang. Apa? Lapor polisi aja ya mas? Tapi kalau lapor polisi itu minimal nunggu 3 hari dulu baru bisa lapor. Ya udah gini aja, besok kita cek ibu ke kantornya. Kalau besok ibu gak ada di kantor dan masih belum pulang juga, baru habis itu kita lapor ke polisi, gimana? Ya mas, setuju. Keesokan harinya mereka pun lalu pergi ke kantor ibunya untuk bertanya. Permisi pak, saya mau cari ibu Ririn. Ada gak ya dia di kantor ini? Bu Ririn, maaf sebelumnya kalian ini siapa ya? Kami ini anaknya Bu Ririn pak. Ibu udah 3 hari ini gak pulang-pulang. Makanya kami pergi ke sini buat nyari. Loh, jadi kita ini sama-sama lagi nyariin Bu Ririn toh. Dan Bu Ririn itu juga gak ada di rumahnya. Kok bisa ya? Bu Ririn udah 3 hari ini gak ada. Ibu kemana kak? Apa jangan-jangan ibu hilang lagi kak? Kamu ini sembarangan aja ngomongnya. Ibu tuh gak bakal hilang. Ibu juga gak ada musuh. Jadi siapa yang mau ngilangin ibu? Musuh? Oh iya ya, kalau nggak salah dulu itu ibu kalian sering banget cerita ke saya kalau dia sering berantem sama suaminya. Kalau itu memang akhir-akhir ini bapak sama ibu lagi gak akur sih pak. Makanya ibu itu mau pisah dengan bapak. Ini pasti perbuatan bapak kak, pasti bapak yang udah nyulik ibu. Ya itu benar-benar itu. Bisa jadi bapak kalian lah yang nyulik ibu kalian. Kalau gitu gimana kalau sekarang kita lapor aja ke polisi kalau bapak kalian lah pelakunya. Mereka lalu pergi melaporkan hal ini pada polisi, tapi setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak mendapati adanya bukti, saksi, dan keterkaitan satupun antara suami Bu Ririn dan ibu Ririn yang menghilang.
Koper apaan ini? Kok koper masih baru dibuang di semak-semak sih? Wah, gila, berat banget jir. Ini koper, isinya emang apaan sih? Ada mayat, tolong. Sontak saja berita penemuan mayat itu tentu viral di mana-mana. Banyak berita yang menyiarkan kabar tersebut. Ya pemirsa, berita penemuan mayat wanita ini di pinggir semak-semak jalan membuat heboh. Penemuan ini bermula dari seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah di sekitar lokasi kejadian. Petugas yang penasaran lalu membuka isi koper tersebut yang ternyata adalah seorang mayat. Setelah dilakukan penelusuran, polisi mendapat jika korban terakhir kali terlihat bersama Arif. Polisi lalu memanggil Arif untuk dimintai sebuah keterangan. Terakhir itu Pak, Bu Ririn ini sedang berbicara sama Pak Arif. Saat itu juga Bu Ririn minta tolong sama saya untuk buatin mereka teh. Setelah itu saya gak tahu lagi Pak. Bu Ririn juga gak pernah nongol lagi setelah hari itu. Saya nggak tahu Pak. Saya juga ngobrol berdua aja sama dia. Terus kemana kamu bawa dia pergi? Saya nggak pergi kemana-mana Pak. Orang habis obrolan itu saya langsung pulang ke rumah. Udah kalau gitu ngaku aja. Kamu ini tahu kalau kamu itu gak pulang kan? Kamu itu pergi sama dia. Ya saya emang pergi Pak sama dia ke hotel. Itu pun cuma bahas kerjaan aja, gak lebih. Habis itu saya udah gak pernah lagi ngeliat dia di kantor. Bahkan laporan keuangannya belum dikasih sama saya. Dan benar saja berdasarkan hasil rekaman CCTV hotel, CCTV jalan raya, CCTV toko, sidik jari di leher korban, ternyata memang Arif lah pelaku pembunuhan itu. Polisi lalu menetapkan Arif dan adiknya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Arif lalu disidang dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, sedangkan adiknya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti bersalah dan kasus pembunuhan Ririn. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi di lapangan, tersangka Arif dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan adiknya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun.